Rangkuman webinar Sadari series ketiga dengan judul Memperkuat Kapabilitas Proaktif dalam Mengidentifikasi dan Menangani Risiko Utama. Risiko utama yaitu adalah risiko yang berkontribusi secara signifikan mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan dan atau sesuai diskresi pemegang saham dan atau manajemen yang perlu mendapat perhatian utama. Tujuan manajemen risiko yang pertama, pencapaian sasaran, di mana manajemen risiko ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua, melindungi karyawan dan aset perusahaan, serta memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang ketiga, mitigasi dampak, yaitu dengan mengurangi dan memitigasi dampak yang timbul bila risiko terjadi. Tujuan yang keempat adalah penerapan KCG, di mana manajemen risiko ini memberikan kontribusi bagi penerapan KCG untuk meningkatkan aspek pengendalian dari KCG menjadi efektif. Tujuan manajemen risiko yang terakhir adalah penciptaan nilai, di mana penciptaan nilai dan perlindungan nilai serta mendukung meningkatkan kinerja perusahaan. 3 pola komunikasi risiko. Yang pertama adalah top-down communication, yaitu dilakukan ketika delegasi dan arahan yang berupa sasaran, kebijakan risiko, dan sumber daya, baik dari governing body kepada manajemen, yaitu manajemen first line dan second line, maupun dari governing body kepada internal audit atau third line. Yang kedua, bottom-up communication. Ini dilakukan ketika proses pelaporan baik dari manajemen, yaitu first line dan second line, maupun dari internal audit kepada governing body, yaitu BOC dan BOD. 3 pola komunikasi yang terakhir adalah lateral atau alignment communication. Ini dilakukan ketika komunikasi dan kolaborasi antara manajemen, first line dan second line dengan internal audit, third line, di mana posisi atau kedudukan kedua peran ini sejajar dan seharusnya berkolaborasi, berkoordinasi, dan berkomunikasi secara teratur dan efektif. Prinsip manajemen risiko yang pertama, manajemen risiko adalah bagian terpadu dari semua kegiatan organisasi. 2. Pendekatan yang terstruktur dan komprehensif pada manajemen risiko memberikan hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. 3. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko harus disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan dan sebanding dengan konteks internal serta eksternal, termasuk juga terhadap sasaran terkait. 4. Keterlibatan para pemangku jabatan secara memadai dan tepat waktu akan membuat mereka mau berbagi pengetahuan, pandangan, dan persepsinya untuk menjadi bahan pertimbangan. 5. Manajemen risiko akan mengantisipasi, memindai, dan memahami serta menangani perubahan dan peristiwa yang terjadi secara memadai dan tepat waktu. 6. Manajemen risiko melakukan perbaikan terus-menerus berdasarkan pengalaman dan pembelajaran. 7. Budaya dan perilaku manusia akan sangat mempengaruhi penerapan seluruh aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan. Yang kedelapan, manajemen risiko secara tegas memahami keterbatasan dan informasi yang tersedia dan juga ketidakpastian yang melekat pada informasi tersebut. Proses pemantauan dan peninjauan risiko ini terdiri dari 2. Yang pertama, ongoing review, di mana dilakukan oleh masing-masing departemen secara berkesinambungan dengan pendekatan Risk Control Self-Assessment atau RCSA. Yang kedua, dengan Independent Evaluation, yaitu review dilakukan oleh internal audit dan external audit melalui mekanisme penggunaan risk-based audit.